Hai Closeters, ketemu lagi sama aku Puitika di segmen Soul Sister. Sebelum aku mulai segmen ini, aku mau ingetin untuk tonton videonya sampai akhir karena nanti akan ada giveaway yang pertanyaannya cuma bisa kamu jawab kalau kamu nonton videonya sampai selesai. Dan juga jangan lupa untuk cek description box serta cek ke Instagram Closet ID untuk info giveaway-nya. Kali ini kita akan ngobrol sama salah seorang closet crew juga. Tim aku juga di kantor nih, anak aku di kantor, yaitu Viana. Halo semuanya. Halo Viana. Papi. Halo, apa kabar Vi? Alhamdulillah baik, bahagia. Bahagia. Baru aku mau nanya, Viana baik, hatinya bahagia. Bahagia. Bahagia ya. Aduh, aku agak deg-degan nih nanyain Viana, tapi mungkin sebenarnya nih yang mau kita bahas kan adalah seputar mental health issue yang Viana alamin gitu ya. Sebelumnya, sebelum aku syuting ini, aku udah nanya nih ke Viana, Vi, ada batasan apa sih? Ya kan ya, aku sempat tanya, ada yang nggak boleh aku tanyain kah gitu. Terus Viana bilang, nggak apa-apa Kak Pui, aku santai aja gitu ya. Tapi misalnya nih, pada saat kita take dan juga misalnya aku ada pertanyaan atau mungkin bahasan yang mengarah ke hal-hal yang Viana nggak mau bahas gitu ya, terlalu sensitif, terus juga mungkin bisa menjadi trigger, bisa Viana skip. Jadi Viana bisa bilang aku nggak mau jawab ataupun langsung kita cut aja. Oke, kita mulai ya Via. Kita relax aja ya Vi. Ini studio dengan setting baru kita. Jadi nggak biasanya, soal pembahasannya tuh Berat ya? berat. Jadi disuruh relax nggak kayak biasanya. Aduh, Gitu. Agak tegang. nggak apa-apa kan kita sister, jadi bisa bercerita apapun. Pasti. Oke. Kalau di WhatsApp. Oh, iya benar. Kalau di WhatsApp atau kadang bahkan Viana suka nelpon tapi kakaknya aku nggak sanggup telepon, aku WhatsApp aja, aku takut nangis. Iya tuh. Oke. Vi, sejak kapan kamu merasa ada kayaknya ada yang aneh nih, kayaknya mungkin ada yang nggak bener nih gitu sama apa yang gue rasain? Itu sejak kapan? Aku cerita sedikit Boleh, dulu ya. Sebenarnya aku sudah punya gejala kesehatan mental itu sekitar 8 tahun yang lalu. Oke. Nah, tapi aku masih merasa aku baik-baik aja nih. Aku nggak butuh bantuan gitu sampai suatu saat aku merasa hubungan aku sama seseorang gitu, ya nggak cuma dulu sama pacar atau sama teman gitu. Aku merasa kayak ini harusnya aku nggak kayak gini deh gitu. Aku lebih sering mendominasi gitu, kayak Oke. aku maunya menang, aku maunya didengar gitu. Karena apa ya, aku merasa mungkin kurang didengar gitu. Itu masalah utamanya mungkin ya, kurang didengar gitu. Nah, makanya aku jadi kayak lebih mendominasi, ya otomatis itu nggak sehat dengan siapapun dong gitu, dengan hubungan siapapun tuh juga nggak sehat gitu. Tapi di saat yang bersamaan aku memang anaknya introvert kan, tapi ini tuh bener-bener yang kalau ketemu orang banyak bisa kepingin nangis gitu, malah sampai di tahap itu ya? Malah kayak aku harus pura-pura seneng nih gitu, pura-pura seneng gitu. Terus tapi nanti udahannya tuh pulang nangisnya semalaman, jadi nggak tidur gitu. Terus Karena kepikiran sama apa yang terjadi pada hari itu? Iya gitu. Terus misalkan mau ada acara yang akan datang, itu kepikirannya kayak udah sebulan sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya, itu terus jadi kayak bikin narasi sendiri di otak aku gitu. Terus itu juga udah mulai sakitnya tuh, ke sakit fisiknya parah banget, kayak sesak nafas gitu. Terus apa-apa tuh pusing, capek, badan semua sakit, sampai sempet nggak bisa bangun dari tempat tidur. Padahal kan kayak menurut orang awam gitu, aku kan dulu nggak aware sama kesehatan mental, ini aku sakit apa sih gitu, kayak aku udah olahraga, udah makan sehat, tapi kok masih sakit aja gitu. Sampai suatu hari aku pernah lagi kerja, tiba-tiba gigi aku yang sini tuh sakitnya tuh sampai sini, sampai kalau misalnya aku nengok gini itu tuh apa ya, rasanya ngilunya sampai atas sini.
Padahal kamu nggak pernah punya masalah sakit gigi sebelumnya? Nggak pernah gitu. Nah aku tuh sampai jangan-jangan bolong, jangan-jangan apa gitu. Padahal aku juga maksudnya hitungannya rajin untuk kontrol gigi gitu. Sampai akhirnya aku langsung ke dokter gigi dan dokternya tuh bilang ini kamu giginya bruxism gitu. Jadi dimana kalau aku stres, aku ngencengin gigi aku. Oh, itu tapi kamu tidak sadar? Nggak sadar. Oh. Itu secara tidak sadar. Jadi aku ngegigit dan aku bakal ngelepasin kalau udah sakit. Kalau sakit gitu. Dan itu tuh jadi giginya itu trauma karena gigitannya itu gitu. Dan kalau solusi dari dokter giginya ya harus pakai apa sih kayak bantalan gigi gitu-gitu. Cuman aku merasa aku bisa nggak pakai bantalan, aku bisa mengendalikan gitu. Nah, dan sebenarnya yang harus dikendalikan adalah sebenarnya mungkin ke mental kamu juga ke ya, aku, ke perasaan aku, ke supaya nggak pikiran stres, aku, iya gitu. Terus sampai ya pokoknya karena ada sakit fisik gitu berkelanjutan terus, dari situ aku kayak oh kayaknya aku butuh bantuan psikolog gitu atau psikiater. Itu di tahun berapa tuh, Vi? Baru kok 3 tahun belakangan inilah aku baru sadar. Oke. Nah, sebenarnya aku juga pernah merasakan ada di momen-momen yang kayaknya susah untuk dilaluin, dan benar kata Vienna gitu. Itu nggak cuma mental aja yang berasa, tapi ke fisik juga. Aku jadi sakit-sakitan. Mungkin itu ya semuanya jadi tersambung gitu ya, semua terkoneksi gitu ya. Jadi memang benar harus kitanya sehat secara fisik dan mental gitu. Ya kan biasanya ada tuh kalau misalnya orang sakit jangan dirasain sakitnya, bawa happy aja. Kalau misalkan orang yang sakitnya berat pasti kan gitu harus semangat gitu. Benar tuh menurut aku emang bener banget sih gitu. Walaupun untuk mencapai ke titik aku semangat itu susah gitu ya, butuh perjalanan panjang perjalanan. gitu. Oke, berarti tadi kan Vienna bilang itu udah di tahun 3 tahun lalu ya gitu. Tapi tadi kan Vienna juga sempat bilang kalau Vienna itu sukanya tuh dulu mendominasi gitu ya. Cuman aku tuh berarti berpartner kerja Vienna itu udah lebih dari 3 tahun kan ya, Vi ya? Udah 4 tahun ya, Vi? Udah 4 tahun, dan aku tidak melihat itu sama sekali gitu. Aku tidak melihat Vienna mendominasi percakapan segala macam. Nah, padahal kan di 4 tahun lalu itu Vienna belum bertemu nih sama psikolog Vienna. Apakah Vienna udah mulai ada oke, gue harus mengendalikan atau seperti apa sih, Vi? Nah, untuk di dunia kerja ya ini ya. Aku lebih mendominasinya itu di orang-orang terdekat aku. Misalkan pasangan aku, kayak lo harus ikut gue gitu. Jadi aku kayak kesannya galak banget kayak gini. Orang kenapa sih gitu? Bahkan pasangan aku sendiri sekarang suami, guys. Ya. Maksudnya dulu suami aku tuh sampai bilang kayak ini tuh kayak bukan Vienna deh gitu. Ini maksudnya ini orang tuh kenapa gitu sampai kok bisa segalak ini gitu. Dulu tuh suami gue bilang kayak wah kamu macan banget sih gitu istilahnya gitu. Terus mungkin kalau di keluarga gitu ke kakak aku, ke papa mama aku gitu, karena ya aku kayak harus yang paling didengar gitu. Kalau enggak aku ngamuknya itu kadang ya nggak masuk akal gitu. Ya, kelihatan banget ya dari tampilannya Vienna yang kita kenal. Kayak misalkan ya apa deh pokoknya kesenggol dikit atau oh aku juga ada label tersendiri di mana semuanya itu harus rapih gitu. Apalagi aku tuh di meja makan aku harus rapih banget gitu. Sekedar bunyi ting gitu. Apa sendok sama piring aku nggak suka gitu. Aku bisa sampai kayak apa sih berisik banget gitu. Sedangkan kalau kita makan bareng itu kayak berisik banget. Itu tapi berarti kamu nahan banget dong selama ini kalau misalnya ada di lingkungan yang mungkin tadi kamu bilang ya tidak bisa sefrontal itu gitu ya. Itu kamu menahan dan malah makin memperparah kamu jadinya atau seperti apa? Nah itu sih aku selalu menahan di depan banyak orang. Jadi ya semakin menumpuk semakin menumpuk jadi semakin nggak baik gitu dan akhirnya meledak gitu. Nah momen meledak itu baru oh ya aku butuh bantuan, butuh yang tenaga profesional ahlinya gitu. Nah pada saat kamu memutuskan nih untuk oke, gue butuh tenaga profesional, kayaknya aku harus ke psikolog, reaksi keluarga kamu seperti apa? Pertama kali aku datang ke psikolog gitu, ke profesional, ke psikiater dan ke lainnya, itu yang tahu hanya suami aku. Dan suami aku itu aku sangat-sangat beruntung punya suami yang sangat supportive gitu. Jadi kemanapun yang penting bisa sembuh pasti dianterin. Kalau bisa dijemput, diantar
ditemenin lah. Pasti ditemenin gitu. Nah mungkin setelah setahun kemudian atau setahun setengah kemudian aku baru bilang ke orang tua aku, ke kakak aku, ke tante aku gitu. Tapi itu juga bertahap, kayak ini yang mana dua nih yang bisa aku ajak ngomong gitu. Pertama ke kakak aku gitu kan, karena mungkin maksudnya seumuran masih gitu, satu frekuensi ya, nggak jauh umurnya, jadi lebih terbuka gitu kan. Terus baru ke tante aku gitu, baru ke orang tua aku, dan itu pun juga gak mudah gitu. Ada beberapa masukan yang istilahnya apa ya, nggak enak, malah nggak enak di kitanya, kayak ngapain sih kesini gitu, karena kan stigmanya di Indonesia menurut aku masih kurang cukup ya besar edukasinya gitu. Kalau menurut orang zaman dulu ke psikolog atau psikiater itu ya udah gila gitu, ngapain gitu, padahal kan ya enggak gitu. Bahkan kalau kita baik-baik aja mau sekedar cek gitu ya nggak apa-apa kan, sama aja kayak kita check up ke rumah sakit biasa. Ya semoga dengan adanya banyak seminar tentang mental health gitu ya, itu semakin banyak juga yang terbuka nih kalau ternyata semuanya bahkan bisa aja nih mengalami ada sakit mental kita tuh terganggu tuh mungkin aja gitu, dan lebih cepat lebih baik untuk diatasin ya, karena mungkin tahap apa namanya levelnya tuh berbeda-beda dan semakin cepat semakin baik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Vi, kamu pada akhirnya kamu tahu nggak sih permasalahan yang membuat kamu punya gangguan kesehatan mental itu kamu tahunya itu dari awal, dari sebelum kamu datang ke psikolog ataupun psikiater, atau setelah itu? Setelah itu, kalau misalkan aku search gitu, kayak misalkan aku ketik gitu ya di internet kenapa begini-gini, itu kan takutnya malah self diagnose ya. Itu malah jauh lebih berbahaya daripada kita menemukan profesional gitu. Jadi aku berusaha untuk oke, aku nggak mau ngelihat yang wah kayaknya ini mirip aku nih, ini kayaknya aku ini enggak, aku sangat menghindari itu gitu kan. Nah terus aku baru ke psikolog, ke psikiater, dan itu pun aku minta reportnya kayak setelah 6 bulan atau 3 bulan, pokoknya setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan aku lupa, itu dikasih reportnya, terus aku minta penjelasannya, aku tuh kenapa gitu, terus jadi selama ini apa yang harus aku bla 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 gitu. Nah dari situ aku tahu gitu, dan memang pada saat tahu gitu, karena kan langsung ke kitanya gitu, bukan lewat perantara. Itu sempat agak shock sih. Itu kamu nggak diantarin siapa-siapa? Ditemenin sama suami aku. Itu ya sempat abis dari psikolog atau psikiater tuh kayak aduh capek banget, kayaknya rasanya udah deh nggak mau lanjutin gitu kan. Soalnya jadi kok kepikiran nih, kok misalkan aku labelnya B gitu, oh aku tuh ternyata B, padahal kan yang dimaksud dikasih tahu oke, harusnya aku B, berarti apa yang harus seperti apa, bisa apa yang bisa aku lakuin ke depannya, aku harus ngerti apa gitu. Oke, tapi mungkin misalnya nih, kan proses kamu untuk sampai memahami ada yang salah gitu kan, sampai kamu ke akhirnya ke psikolog itu ada waktunya ya, ada rentan waktunya gitu, nggak langsung kan. Nah pada saat kamu berpikir gitu kayaknya gue ada yang salah, dan tapi tahu nggak sih akar permasalahannya itu apa, kamu tahu nggak? Atau harus digali dulu sama psikolog ataupun psikiater? Karena aku nanya kayak gini, mungkin teman-teman juga ada yang merasakan gitu ya kan, perjalanannya selama ini mungkin ada banyak yang dialami, banyak yang dilaluin, misalnya dapat bully dari temen gitu misalnya, terus atau mungkin dari kita nggak tahu dari keluarga jauh gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kamu sudah memahami apa akar masalahnya, atau baru datang dulu ke psikolog sampai akhirnya digali, oh ternyata itu ya yang jadi permasalahan aku selama ini, yang mungkin sebelumnya kita deny nih, kita kayak denial terus gitu. Nah sebenarnya memang aku punya trauma ya, cukup banyak traumanya, tapi ada satu yang sangat membekas di aku, tapi aku merasa aku sehat, aku baik-baik aja, aku bisa kuat, aku bisa nanganin ini sendiri, aku nggak butuh orang lain gitu, dan aku nggak cerita sama siapapun gitu, walaupun aku tahu ini pasti ada hubungannya sama ini gitu. Tapi kamu masih mendinai itu? Iya masih gitu, karena ya orang zaman dulu kan harus kuat gitu kan. Nah itu dari situ aku cerita tuh ke psikolog aku atau ke psikiater aku, sebenarnya tuh aku pernah mengalami ini. Nah dari situ digali ternyata oh ternyata nggak cuman ini aja gitu, ternyata ada yang lainnya gitu.
dan itu ternyata sangat mempengaruhi gitu ya. Misalkan yang umumnya aja gitu, misalkan kita udah tertekan nih gitu dari satu kondisi, terus tiba-tiba kita harus sekolah atau harus bergaul gitu, pasti kan ada tekanan-tekanan lain kan gitu, apalagi misalkan harus belajar, terus harus nanganin ini, nanganin itu, pasti itu punya tekanan tersendiri. Nah itu ternyata trauma-trauma itu tuh yang nggak aku sadari gitu, padahal itu justru menambah ya. Padahal itu yang menambah trauma aku gitu. Oke, nah itu waktunya penggalian itu dari psikolog, apakah dari beberapa kali pertemuan aja atau cukup lama tuh? Cukup lama sebenarnya, tergantung dari pasiennya sendiri. Jadi tergantung dari aku sendiri. Apakah aku mau benar-benar jujur, sekedar dibilang Viena apa kabar gitu. Kalau emang nggak baik, bilang aja nggak baik. Tapi ya aku suka sharing juga kan. Ya ada orang yang pasien kita bilang ya baik-baik aja gitu, dan itu tuh sebenarnya adalah salah satu penilaiannya gitu. Jadi kalau aku bilang enggak, aku nggak baik, dan itu berarti aku beneran lagi nggak baik gitu. Jadi memang prosesnya itu tergantung dari diri kita sendiri. Sampai berapa lama kita mau jujur sama perasaan kita, berapa lama kita mau sharing ke orang yang kita ajak bicara itu ya. Sebenarnya sama aja kayak ke dokter, kamu batuk enggak terus ditahan ya, dokternya mana tahu gitu ya, kan. Karena bukan cenayang ya, bukan dukun yang didatengin ya. Oke, nah penanganannya sekarang tuh udah sejauh apa? Yang aku lakuin selama ini banyak sih, tapi sekarang jauh lebih santai gitu. Minum obatnya juga udah sehari 2 kali, tapi itu sehari sekali cuma pas mau tidur. Terus kalau dulu aku kayak obatnya lebih intens, terus ikut yang trauma healing, Buteiko itu latihan pernapasan gitu. Terus meditasi, chakra healing, sound healing, healing semua aku coba, pokoknya demi aku sembuh gitu. Demi healing? Iya, demi aku healing gitu. Tapi ternyata goals aku untuk sembuh itu yang tidak baik, teman-teman. Goals kamu untuk sembuh apa? Iya, jadi aku terlalu tertekan, besok aku harus sembuh. Kamu mentargetkan aku menargetkan gitu. Ternyata ya belum sembuh gitu. Jadi malah kesel sendiri. Stres sendiri. Kok aku udah ngelakuin ini, tapi kok nggak sembuh gitu. Padahal kalau misalkan memang mau terjun di dunia kesehatan mental, sudah mau pulih gitu, mau benar-benar pulih, ya yang terpenting adalah prosesnya. Karena kan mental health nggak berbicara soal goals gitu, soal target, bukan pekerjaan gitu kan. Ini tuh proses kehidupan kita gitu. Ya bisa aja aku emang harus belajar seumur hidup gitu kan, untuk tetap stabil gitu ya. Namanya perasaan nggak mungkin stabil setiap waktu gitu. Kalau misalkan kerja tiba-tiba ada ini stres, ya nggak mungkin dong. Dan ya yang paling penting prosesnya itu sih gitu. Oke. Nah lalu tadi kan kamu sempat bilang kamu mengkonsumsi obat ya. Itu yang aku dengar sih selama ini kayak pro dan kontra ya. Kayak duh ngapain sih minum obat, nanti kamu ketergantungan atau apa lalala. Nah kalau Viena sendiri menanggapi itu seperti apa? Untuk obat ya, kalau obat itu menurut aku tergantung apa yang aku lihat gitu. Aku tuh mau ngeliat obat itu sebagai apa gitu. Karena memang pada dasarnya semua obat itu tidak menyembuhkan kan, sekalipun itu obat flu gitu, itu kan meredakan. Ya sama aja sama obat kesehatan mental. Kalau misalkan dibilang nanti ketergantungan atau apa, wow itu udah kayak sering banget aku dibilang gitu. Dibilang bahaya juga gitu, katanya nanti bisa merusak organ-organ segala macam. Menurut aku sih lebih bahaya kalau minum-minum alkohol. Jadi jangan minum-minum obat-obat terlarang di sana. Ini dengan resep dokter ya pastinya. Menurut aku karena apa ya, kalau misalnya kita minum alkohol atau yang lainnya itu kita nggak kekontrol gitu kan. Kalau misalkan obat dokter itu memang udah sesuai dosisnya, dicatat gitu. Ya gini aja deh, sama aja misalkan kalau kamu flu minum obat flu gitu kan. Kalau amit-amit misalkan ada orang kanker gitu, ya pasti di kemo gitu kan, pasti minum obat, disuntik apa segala macam. Masa ya sih aku sakitnya di kepala gitu, di pikiran aku, masa aku nggak mau minum obatnya? Lebih aneh mana gitu kan. Ya lebih aneh aku nggak mau minum obatnya dong gitu. Dan ya menurut aku semua dokter pasti akan memberikan yang terbaik untuk pasien, yang nggak ada dokter yang
kepingin adalah cepat selesai aja nih orang gitu, ya nggak mungkin, pasti itu yang terbaik. Kalau misalkan dokter kamu udah bilang kamu waktunya minum obat, ya udah, tapi jangan kita yang minta-minta, dok kayaknya aku butuh obat gitu. Itu tadi ya, jangan self diagnose sendiri ya. Benar. Oke. Nah, hal apa sih yang bisa men-trigger kesehatan mental kamu? Yang bisa men-trigger Karena mungkin beda-beda ya setiap orang ya. Tapi mungkin dengan ceritanya Vienna, kita sebagai lawan bicara ataupun sebagai teman, sebagai seseorang yang berada di lingkungannya, itu bisa sedikit oke, gue ngerem deh, mungkin yang seperti ini kita anggap biasa, ternyata buat orang yang lagi struggling untuk sembuh dari kesehatan mental gitu ya, itu ya cukup luar biasa denger ya gitu. Itu apa sih biasanya? Sebenarnya itu beragam ya, tidak bisa diprediksi sama orang-orang gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri saat ini, aku bersyukur banget. Akunya udah bisa mengontrol, udah mulai bisa mengontrol. Paling mungkin beberapa menit kayak emosi gitu, terus nanti udahnya ya udah reda gitu, hilang nggak. Itu pun aku juga menyadari mungkin setahun belakangan ini, dan aku juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi dulu sekecil dengar suara keras, teriakan, pintu ditutup keras, itu kan jadi kayak kebanting ya. Itu aku bisa nangis. Nangisnya tuh kayak gitu, sesenggukan, sampai ketakutan banget. Bener-bener kayak takutnya tuh nggak wajar, sampai deder kayak aduh kepingin pulang aja, pulang juga menyendiri di rumah gitu, nggak mau ketemu siapa-siapa. Padahal walaupun itu bukan ditujukan ke kamu gitu ya, misalnya tiba-tiba ya pintu ketutup kencang aja, atau orang neriakin siapa gitu ya. Gitu, tapi ya bersyukur sekarang udah jauh lebih bisa menghandle ya, lebih stabil. Mungkin ini juga ada kaitannya sama traumanya juga kali ya. Karena ini berkaitan dengan trauma-trauma masa lalu. Betul, oke. Nah, terus cara kamu mengatasi gangguan kesehatan mental yang terjadinya secara tiba-tiba? Kan kita nggak tahu ya, mungkin lagi biasa-biasa aja, lagi tenang-tenang aja gitu. Terus tiba-tiba kamu tadi tuh ada yang men-trigger, terus gimana cara kamu mengontrol? Padahal kamu lagi harus bersikap profesional misalnya. Kalau harus bersikap profesional pada saat itu, biasanya aku jauh lebih mudah. Oh ya? Iya, karena aku merasa oke, ini aku kerja, aku harus memaksimalkan gitu. Jadi benar-benar kayak ketahan. Kalau aku ya, ini untuk aku sendiri itu benar-benar kelok semua. Jadi memang pikirannya udah fokus gitu. Aku juga belajar dari pakarnya gitu, salah satu pakar kesehatan mental, untuk menyadari kita sekarang di sini itu coba hitung benda yang ada di sekitar kita. Gitu. Kalau nggak sebutin aja, ada meja, ada kursi, ada lampu, ada AC gitu. Terus coba cari aroma gitu, 2 aroma gitu yang bisa menenangkan kamu. Misalkan ini ada aroma kopi gitu, atau misalkan ini parfum aku wanginya ini gitu. Terus coba sadari yang berasa dari kita ini tuh baju apa sih, ininya teksturnya gitu. Terus ini karpet ternyata nggak gitu halus ya gitu. Oh, jadi sebenarnya untuk menyibukkan diri kita, pikiran kita ya. Gitu, biar lebih kita ada di sini sekarang gitu, bukan di masa lalu kita. Oke, ini sebenarnya aku mau cerita sedikit yang pernah Vienna ceritakan ke aku. Tiba-tiba Vienna nih, kalau nggak boleh diomongin nanti kita cut aja. Cut? Belum. Jadi Vienna tiba-tiba bilang, "Kak, kayaknya aku mau resign aja." Mister, aku bercanda. Aku kaget di situ kan. Hah, Vienna kenapa? Oh enggak, sebelumnya diawali dengan, "Kak Pui, aku mau telepon bisa nggak?" Waduh, ini kenapa nih, antara dua nih Vienna, antara mau curhat atau mau resign gitu kan. Cuman waktu itu aku memang feeling dia mau resign gitu dari cara. Udah feeling? Udah serius aku pas itu, cuman oke Vi, ayo gitu kan. Terus akhirnya kita teleponan, terus Vienna bilang mau resign, bener. Terus aku tanya kenapa gitu. Sebenarnya ini pemikirannya Vienna sendiri gitu ya. Vienna tuh takutnya waktu itu kan soalnya dia lagi mempersiapkan pernikahan, mungkin lagi banyak yang dipikirin pada saat itu. Lagi hektik. Jadi mungkin waktu itu paniknya Vienna muncul gitu. Dia bilang dia suka takut kerjaannya nggak aku nggak puas sama kerjaannya Vienna, kerjaannya nggak beres gitu, karena Vienna suka dapat serangan tiba-tiba gitu ya Via gitu. Cuman aku selama ini justru melihatnya tidak seperti itu gitu.
Vienna tuh mungkin memang ada 1-2 kali ngomong, Kak Puyi aku lagi butuh ke psikolog gitu, atau Kak Puyi aku tiba-tiba lagi ini aku away 1 jam 2 jam dulu ya gitu kan. Tapi pekerjaannya Vienna nggak ada yang miss gitu kan. Dan waktu itu kita sudah membicarakan ini dan kita juga udah punya solusi ya akhirnya ya Vienna untuk waktu itu sempat bilang ke aku gitu, kita cari solusi sama-sama. Jadi mungkin kalau aku bisa ingetin lagi waktu itu solusinya adalah Vienna pada saat masa produktifnya Vienna bisa kapanpun ya, itu bisa tiba-tiba jam 2 malam Vienna bilang aku lagi semangat banget ngerjain artikel, ya udah dia bisa bikin langsung artikel 4 gitu. Ya sebenarnya dan itu di jam Anda tidur saudara-saudara. Iya, jadi sebenarnya mungkin itu yang mungkin banyak orang yang struggle di situ gitu, nggak bisa ngatasin gimana gue harus kerja dengan ya itu tadi ya serangan yang tiba-tiba apa segala macam, tapi sebenarnya semua ada solusinya. Kalau dari Vienna nanganinnya gimana? Aku sharing sedikit sih, seperti yang Kak Puyi selalu bilang ke aku, kalau memang lagi mood dicicil aja gitu. Jadi sebenarnya aku juga bikin artikel langsung 4 itu nggak aku paksain, tapi memang keluar begitu aja. Jadi misalkan 4 itu oke, ini buat minggu tanggal segini, ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, atau misalkan ini kayaknya besok aku tuh kadang suka ada feeling itu besok kayak aku nggak bisa kerja deh. Oh yaudah, kalau mulai ada tanda-tanda ya. Oh berarti artikel yang ini dimajuin aja buat minggu ke ini. Jadi minggu yang ini aku bisa istirahat terus bisa ngerjain buat minggu depannya lagi. Iya. Jadi semua ada jawabannya, dan aku merasa resign bukan jawaban dari permasalahan Vienna gitu. Justru malah aku bilang Mister ayo coba Mister tolong nonton ini gimana nih ya. Jadi sebenarnya mungkin malah kita bisa jadinya mencari jalan keluar lain gitu. Iya, betul. Oke. Nah lalu Vi, ini apa tuh? Komunikasi dengan teman kantor gitu, maksudnya dengan divisi sendiri. Menurut aku jangan ditutupi karena memang butuh bantuannya gitu. Kayak aku ke Kak Puyi atau aku ke teman-teman divisiku yang lainnya, itu sangat perlu sih. Benar. Jadi memang harus tahu nih kondisi kita seperti apa. Jadi pada saat kita memang benar-benar urgent untuk minta tolong ya kita bisa dibantu gitu ya. Nah balik lagi tuh tadi, itu kan salah satu support ya. Bentuk support apa nih yang kamu harapkan dari lingkungan sekitar kamu? Dijabarin aja semuanya. Support ya, Bisa dari keluarga, dari mungkin tadi kalau teman kantor bisa dengan support seperti tadi ya, emang kamu kasih tahu masalah kamu, terus someday butuh bantuan gitu, bisa dibantu gitu, di backup. Nah tapi bentuk support apa lagi sih yang lain dari keluarga, dari pasangan, dari sahabat-sahabat gitu? Menurut aku dengan support yang sekarang aku dapetin itu udah jauh lebih dari cukup. Menurut aku udah sangat mendukung aku untuk terus bisa mengelola emosi aku, pikiran aku untuk lebih stabil gitu. Cuman mungkin untuk yang belum tahu aja, mungkin nggak cuma buat aku ya, sebenarnya ini buat semua orang sih. Hal yang paling penting itu mendengarkan, bukan kita yang cerita gitu. Mendengarkan orang itu jauh lebih penting sih. Sama mungkin kritikan ya yang memang jujur gitu, tapi kritikannya kadang ya kalau orang nggak tahu permasalahan, kita juga harus lihat orangnya. Oh ini orang ngeritik jahat banget, kenapa? Iya dia kan nggak tahu cerita aku gitu. Jangan kebawa jadinya kayak ih jahat banget nih orang, padahal gitu. kitanya nggak cerita. Padahal kita tahu dia nggak tahu cerita kita gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Tapi saat kita tahu orang ini tahu cerita aku, biasanya dia lebih nge-support, lebih mengerti, itu lebih banyak mau mendengarkan. Oke, sekarang aku mau tanya, ketakutan terbesar kamu apa sih? Ketakutan terbesar aku itu satu dari awal sampai akhir sampai sekarang. Aku selalu bilang ke pakar kesehatan mental, psikolog, psikiater, ya guru meditasi, itu aku cuma takut ditinggalin. Nggak tahu kenapa, tapi seperti sudah pernah ditinggalin, padahal aku nggak pernah ditinggalin. Iya, nggak pernah sama sekali. Apalagi sama pasangan, elah bucin banget. Nggak. Tapi kita tahu ya, Yandi kan udah berapa suaminya Vienna tuh udah menjalani hubungan 9 tahun ya, Vi, waktu itu ya sampai akhirnya menikah.
Dan itu berarti dia menyaksikan dari awal Vienna gitu, udah 9 tahun ini menghadapi mungkin yang bisa dibilang tadi kesehatan mental gitu ya, gangguan kesehatan mental. Mungkin juga pas aku di bawah banget, kayak yang ada cuma pasangan aku sampai harus nganterin aku setiap hari, nggak setiap hari, lebih banget. Maksudnya setiap kali aku ke psikolog atau psikiater, dia yang nemenin, dia yang nungguin gitu. Terus pokoknya banyak banget perjuangan kita berdua yang harganya sangat mahal lah gitu. Yan, ini ya di rumah. Ya menurut aku setiap perjuangan yang sudah kita lalui itu sangat-sangat berharga gitu, dan aku kadang terlalu takut untuk hilang. Jadi justru dengan cinta yang sebanyak itu yang kamu dapatkan, kamu membayangkan sesuatu yang mungkin lebih jauh, kayak kalau gue tidak mendapatkan ini lagi dari orang ini seperti apa gitu ya. Tapi aku juga pernah dengar, pernah ingat Vienna sempat cerita kalau dulu tuh Vienna takut untuk menikah, dan sekarang kita lihat Vienna baru aja menikah. Boleh diceritain nggak sih? Itu pasti prosesnya panjang, makanya 9 tahun ya. Wow, saudara-saudara, ini cerita aku, benar-benar cerita aku. Dong kan kita soul sisternya versi si Vienna. Oh iya, jadi gini, nggak gini, gimana ya ceritanya? Ini cincin sudah dibeli dari 2018, teman-teman. Wow, jadi 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Kan aku 9 tahun ya, berarti total pacaran. 9 tahun ya naik turun gitu. Sempat aku selalu jujur gitu dari awal. Pas dia udah bilang mulai serius sama aku gitu, kayak enggak, gue udah mau cari yang lain gitu, udah lo aja. Terus aku dari situ ketembak, waduh gitu, kayaknya. Tapi dia tahu kamu tetap kamu sempat takut untuk menikah. Saat itu belum. Oh belum. Saat itu belum. Terus nah itu mulai deh emosi aku nggak stabil sebenarnya karena ketakutan aku sendiri. Karena takut ditinggal tadi itu juga ya. Iya, itu jadi sangat tidak stabil. Ya sering kali udah hampir selesai lah hubungannya gitu, tapi ya sebenarnya yang hebat pasangan aku sih, dia mau menghadapi ini bersama gitu, karena aku udah yaudah kita putus aja, karena aku baru jujur aku nggak ada pikiran untuk kedepannya gitu, yang lebih serius tuh sama sekali nggak ada. Cuman suami aku selalu bilang kita pasti bisa bareng gitu, walaupun nggak maunya ini pasti ada jalannya gitu, nggak dipaksain cepet, nggak dipaksain tahun depan gitu, enggak gitu. Sesabar itu. Terus dia bilang, satu aja deh pertanyaannya, kamu yakin nggak pasangannya aku gitu, maksudnya hari ini yakin nggak pasangannya aku? Terus aku bilang yakin gitu, ya udah lanjutin aja gitu. Terus ya dari situ aku juga mulai terbuka, oh iya aku udah mau, maksudnya udah ada rencana nih, tapi walaupun nggak tahu kapan, tapi maksudnya udah diajakin. Nah dari situ aku mulai titiknya aku sangat membuka diri ke nggak semua orang sih, maksudnya ke ahli gitu, ke profesional, kalau aku tuh ada ini, karena untuk apa aku mau sebelum nikah semuanya harus udah beres gitu. Sebelum nikah ganjalan aku harus sudah selesai. Iya gitu, maksudnya kamu yang sudah berumah tangga pasti kan sering dengar, atau mungkin kamu sudah mengalami sendiri yang dibilang kalau mamanya nggak happy, istrinya nggak happy, keluarganya nggak bakal happy gitu. Nah itu sih, dan aku sangat menghindari hal-hal itu, kayak aku merasa udah masalahnya sampai aku aja, jangan sampai ke keluarga gitu. Dan setelah cincin ini dibeli juga naik turun lagi gitu, aku pikir oh yaudah aku bisa nih, pikirannya lurus, ternyata ada masalah ini, ada masalah itu gitu. Dan ya dari sisi orang tua aku juga sangat nge-support gitu. Pokoknya papa mama aku tuh selalu bilang, kalau kamu yakin sama suami kamu, calon suami kamu dulu gitu kan, terus kamu sayang sama calon suami kamu, apapun omongan dari orang jangan didengar, yang jalanin kalian berdua. Papa mamaku bilang kalau misalkan suatu saat papa mamaku punya omongan yang gak enak, atau mungkin malah dari keluarganya yang omongannya gak enak, dia bilang jangan pernah dengar, selama kamu yakin sama calon suami kamu, papa mama selalu support kamu apapun yang terjadi.
Iya, aku juga sempat dengar juga dari orang tuaku gitu ya, kalau kita masih ada keraguan apapun gitu, dikomunikasikannya ya sama calon pasangan kita, karena gimana pun juga setelah pernikahan orang yang kita pegang adalah ya suami kita gitu, jadi kita ngejalaninnya ya berdua gitu. Apapun omongan kiri kanan, selama suami kita bisa mensupport kita gitu ya, mengarahkan kita, harusnya sih kita bisa ngatasin apapun gitu. Oke, ini kayaknya mungkin aku bisa ngobrol sama Yandi kali ya selanjutnya ya. Bisa banget. Oke, pertanyaan terakhir sih sebenarnya ini. Saran untuk closeters, bukan pertanyaan sih, lebih ke minta Vienna untuk memberikan saran nih ke closeters yang juga mengalami mental health issue kayak Vienna. Sebenarnya jadi diri sendiri aja sudah cukup kok. Apa ya, kadang aku juga karena saking takutnya jadi nggak jadi diri sendiri gitu, jadi menutupi perasaan gitu. Kalau menurut aku lebih jadi diri sendiri, lebih jujur gitu. Kalau memang nggak baik ya bilang aja nggak baik. Kalau misalkan disuruh cerita kalian nggak mau cerita ya bilang aja gitu, belum bisa diceritakan atau mungkin ya nggak bisa diceritain gitu, bilang jujur aja sih. Oke, jadi benar-benar jujur dan admit ya, maksudnya kita tidak mendinai gitu apa yang kita rasakan, dan mungkin kalau udah di kadar tertentu butuh penanganan dari profesional juga jangan didinai gitu ya, datang aja ke orang yang expertise di bidangnya, bisa psikolog ataupun psikiater gitu. Ya, jangan mau dipaksa untuk cerita, harus memang dari kitanya. Oke, harus dari kitanya yang bercerita gitu ya. Jadi nggak usah dengerin kalau pada saat kita merasa butuh bantuan dari psikolog atau psikiater, tapi orang di sekitar kita ngerasa yang, kan kita suka kayak gitu ya, itu kuat, kamu cuman lagi lemah aja kayak gitu segala macam ya. Kalau kamu merasa udah tidak bisa dihandle sendiri, lakukan gitu, karena mereka si expertise ini, psikolog dan psikiater ini udah belajar lama mungkin gitu untuk mendapatkan gelar itu gitu ya, untuk bisa buka praktek gitu, dan jadi ya udah gitu, kita datang ke orang yang tepat ya. Mungkin aku ada tambahan sedikit, itu juga menemukan psikolog atau psikiater yang tepat untuk kita tuh juga nggak mudah. Kayak cari pasangan ya. Bener banget, karena kita kan harus percaya sama orang itu, kita harus cerita rahasia terdalam kita gitu, sedangkan mereka kan bagi kita orang asing gitu, orang baru gitu. Aku juga sempat gonta-ganti kesini, kesana gitu, sampai akhirnya menemukan gitu. Aku sekarang konsultasi dengan 2 dokter gitu. Salah satunya ini ada Dr. Raihan Maditra. Beliau menyampaikan menurut aku ini sangat bagus gitu, karena kok yang udah aku nggak sembuh nih gitu, aku udah kesana kemari nggak sembuh gitu. Terus ternyata aku terlalu fokus untuk membuka luka lama. Jadi istilahnya aku buka luka lama, aku obatin biar sembuh gitu. Sedangkan beliau bilang itu akan jauh lebih berdarah-darah, karena kamu kembali mengingat lagi selalu. Iya benar gitu. Ternyata banyak metode. Nah, kalian juga harus tahu metode mana yang cocok gitu. Nah, Dr. Raihan Maditra ini dengan dokter aku yang satu lagi, Dr. Jenny Ardian, itu metodenya sama. Istilahnya pokoknya yang aku gabungin ini Dr. Raihan Maditra yang mengemas sih. Dr. Raihan tuh bilang gini, umpamanya kita itu pohon dan akarnya gitu, kalau nggak rumput dan akarnya gitu. Satu rumput akarnya akan kemana-mana, sama aja kayak trauma kita, akarnya akan kemana-mana gitu. Kalau kita terlalu fokus untuk nyabut akar itu, nggak akan ada habisnya. Udah dicabut, sisa akar masih bisa tumbuh lagi gitu. Jadi jangan dikorek, kita potong aja rumputnya gitu. Habis kita potong, kita tiban pakai semen, kita bikin lantai yang bagus, kita bikin rumah di atasnya yang bagus gitu. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak sih itu rumputnya akan muncul lagi gitu? Ya jawabannya ada 2, iya dan tidak gitu kan, tergantung kitanya, dan dua-duanya nggak ada yang salah kok, benar gitu. Dan PR aku adalah gimana caranya biar rumput ini nggak muncul lagi. Berarti kan aku harus tinggal di rumah itu, aku harus bersihin rumah itu, aku harus mempercantik rumah itu gitu. Ya otomatis rumputnya nggak akan numbuh gitu ya. Gitu. Mungkin berarti
trauma masa lalu yang ada bisa tetap terus ada tanpa kita harus ingat-ingat lagi, tapi kita mungkin bangun lagi impian-impian baru, kenangan-kenangan baru, kenangan-kenangan indah untuk bisa akhirnya ya udah kita lupakan gitu. Jadi trauma kita ini misalkan ya sisa umur kita kan masih panjang, masih jauh ya, terus aja tumpuk dengan kebahagiaan yang lainnya. Masa sih nggak bisa seneng gitu kan, traumanya segini, terus dari tahun ke tahun bahagianya segini, pasti kan udah ketumpuk dong gitu. Masa kita mau tetap fokus di bawahnya, ya kapan kita maju gitu. Itu juga akhirnya nanti jadi membatasi kebahagiaan kita gitu ya. Oke, seneng banget sih bisa cerita-cerita sama Vienna di sini. Semoga juga teman-teman yang punya mental health issue juga merasa terbantu dengan sharing Vienna hari ini. Intinya mungkin susah untuk dibilang cari kebahagiaanmu, tapi bisa dengan cara apapun, sekecil-kecilnya ya, tumpuk kebahagiaan baru dengan momen-momen baru gitu. Thank you banget Vienna. Terima kasih, aku yang terima kasih banyak udah diberi kesempatan untuk sharing. Oke. Nah teman-teman, sekian dulu cerita Soul Sister hari ini. Kita mungkin bisa ketemu juga di Soul Sister video lainnya, tapi aku mau ingetin kalau kita ada giveaway nih, jadi cek juga Instagram Closet ID dan description box. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, serta share ke teman-teman kamu juga. Oke, Closeters, sekian dulu. Bye-bye. Bye.